acara MPLS hari kedua SMK Saraswati 3 Tabanan pada tanggal 14 Juli 2020 akan segera kita mulai. Baiklah, sebelum itu kami buka acara ini dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Baiklah, acara kita pada hari ini akan diisi dengan pemberian materi dari alumni SMK Saraswati 3 Tabanan mengenai pengenalan dunia usaha dan dunia industri serta sharing pengalaman dari alumni SMK Saraswati 3 Tabanan. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang acara akan diisi oleh alumni yang sukses, kiat alumni kita yang akhirnya sukses. Nah, sebelum Ibu ngatur, Ibu awali dengan Pangastokara Penganjali Umat. Om Swastiastu. Di masa pandemi, kita tidak bisa melaksanakan tatap muka secara langsung untuk penyampaian materi dalam masa MPLS. Jadi yang biasanya kita laksanakan secara offline, jadi sekarang dengan sangat terpaksa kita harus melaksanakan MPLS secara virtual. Nah, untuk itu di dalam pengisian kiat alumni yang mencapai kesuksesan, di sini Ibu telah mengundang salah seorang narasumber. Jadi bukan hanya dia saja sendiri yang sukses, alumni SMIP Saraswati Tabanan, tidak, banyak sekali. Tetapi Ibu ambil satu saja. Karena apa? Karena waktu yang sangat singkat untuk kegiatan MPLS ini, sehingga Ibu hanya mengambil satu sampel saja, satu contoh saja dari tamatan SMK Saraswati 3 Tabanan yang telah mencapai kesuksesan. Walaupun kesuksesan yang dia peroleh itu dari kecil, dari bawah sekali sampai seperti sekarang. Dan kebetulan dia ini sesuai dengan sekolah kita, yaitu pariwisata. Jadi kiat suksesnya dia ini memang diteruskan di dunia pariwisata. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa tamatan SMK Saraswati 3 Tabanan yang bergerak di bidang pariwisata itu juga bisa sukses di angkatan, misalnya seperti ada alumni kita yang bisa menjadi Kapolsek, kemudian jadi Intel ya, nah itu dan lain sebagainya, masih banyak. Tetapi karena waktu, jadi Ibu hanya mengundang satu saja. Nah, agar tidak terlalu banyak Ibu mengawali kegiatan ini, Ibu akan serahkan sepenuhnya kepada anak Ibu. Jadi Ibu tetap memanggil dia anak walaupun dia sudah jadi apapun, tapi di sini seorang Ibu akan tetap memanggil anaknya itu sebagai anak saya. Oleh karena itu, kepada Suryawan, Ibu persilakan untuk bagaimana Suryawan dapat mencapai kiat sukses seperti sekarang setelah tamat dari sini. Untuk itu, Ibu persilakan. Terima kasih. Dan Ibu sinap langsung dulu ya. Boleh Ibu sinap dulu ya, dengan Om Santi Om. Terima kasih Ibu atas waktunya diberikan pada saya untuk sedikit bercerita buat adik-adik semua. Selamat datang di SMK Saraswati 3 Tabanan. Nama saya Iwayan Suartawan. Saya dari Penebal, lulusan tahun 2010. Saya sedikit bercerita di sini untuk adik-adik semua, pengalaman saya di sini selama saya menempuh pendidikan di sini. Dari awal saya di sini, sekolah ini begitu nyaman dengan karakter diri saya, dengan pembelajaran secara sederhana yang diberikan oleh guru-guru, tapi ilmunya itu langsung kita bisa praktekkan waktu praktek. Jadi pembelajarannya itu tidak terlalu ribet untuk dipraktekkan nanti pada waktu training. Untuk adik-adik semua, saya menyarankan nanti pada waktu training, mungkin ada pilihannya training kayak dulu lagi Bu,
Tidak yang ada. kayak di Malaysia? Tidak ada. Oh, untuk kali ini hanya tidak ada. training dalam negeri saja. Oh, gitu. Jadi dulu saya pernah juga ikut training di Malaysia, waktu itu masih ada program selama 6 bulan, dan itu sangat membantu diri saya, mental, dan semangat saya untuk bekerja di pariwisata pada waktu itu. Selama menempuh training 6 bulan di Malaysia, saya mendapatkan pengalaman yang berbeda kalau saya training di Bali waktu itu. Saya mendapatkan motivasi gimana rasanya bekerja di luar, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dari teman-teman. Di sana saya mendapatkan motivasi. Dan 2010 saya lulus di sini. Saya langsung mencari kerja pada waktu itu dan langsung diterima di hotel di Legian, Bali Nexoma Hotel, dengan ijazah saya SMK Saraswati tanpa mengikuti kuliah lagi, tapi saya sudah bisa bekerja. Dan semenjak itu saya merasa yakin dengan sekolah ini memberikan materi-materi pelajaran yang sangat membantu pada waktu di lapangan saat bekerja itu. Terus pada waktu itu saya sudah bekerja, saya memutuskan untuk sekolah lagi untuk menempuh D1 sebagai syarat untuk bekerja keluar lagi untuk di kapal. Sambil saya bekerja, saya sekolah, dan akhirnya saya lulus kuliah dan saya berangkat ke kapal pesiar di Royal Caribbean. Dan sampai saat ini posisi saya sekarang sebagai waiter. Saran saya kepada adik-adik semua, semoga di awal pembelajaran tahun ini adik-adik semua mengikuti semua instruksi-instruksi yang diberikan kepada adik semua oleh guru-guru pembimbing di sini. Semoga adik-adik di sini semua menikmati pembelajaran di sini. Ya, terima kasih Bang Ya, atas pengalaman yang Wan berikan kepada adik-adiknya. Semoga apa yang Wan sampaikan itu dapat dimengerti dan diterima oleh adik-adik berikutnya. Jadi kita di sini Wan diberikan sistem pembelajaran yang sangat familiar sifatnya, tetapi dengan kelengkapan prasarana yang semakin meningkat. Iya, jadi terlebih kita sudah mendapatkan bantuan dan bahkan kita sekarang sudah mempunyai LSPP 1. Jadi itu sangat menunjang sekali. Jadi sertifikat LSPP 1 itu standar dengan diploma 1 juga. Iya, bahkan nanti ke diploma 2 ditingkatkan di politekniknya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini Wan sudah menyampaikan pengalamannya kepada anak-anakku berikutnya. Ibu mengharapkan tolong nanti di dalam pembelajaran apakah itu offline ataupun online tolong diikuti dengan baik. Semoga kami nanti ke depannya dapat memberikan yang lebih baik lagi dari kakak kelas ini. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan mungkin Wan saya sampaikan. Jadi Ibu tetap nanti minta bantuannya memberikan informasi. Mungkin Wan sedikit bisa memberikan informasi tentang bagaimana mencari sertifikat yang tidak abal-abal. Mungkin itu perlu disampaikan. Kenapa? Karena seperti sekarang ini banyak abal-abal. Jadi agar nanti kalian yang ingin mencari di kapal pesiar itu tidak terjebak. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Untuk adik-adik semua, nanti pada waktu mungkin kenaikan kelas 2 itu nanti akan ada training selama 6 bulan. Di sana itulah bagi saya itu sangat penting buat adik-adik semua untuk mengikuti training itu sesuai prosedur. Karena apa? Karena seandainya adik-adik sekalian ada misalnya yang mungkin karena ngekoh gitu untuk mengikuti training, males misalnya kayak gitu, gak pernah kerja, males, serba susah. Dari sana adik-adik ingin mencari sertifikat, misalnya dari saudara ingin membeli sertifikat dari saudara mungkin di hotel ini, hotel itu, misalnya kayak gitu.
itu sangat berbahaya untuk adik-adik semua. Karena pengalaman teman-teman saya, nanti sertifikat itu di mana nanti adik-adik bekerja, sertifikat itu akan dicek keasliannya. Apakah benar adik-adik ini pernah training di sini, pernah mengikuti training di sini, terus nanti akan ditelepon perusahaan tersebut dan dicek keaslian dari sertifikat itu. Itu untuk bekerja di sini sudah dicek seperti itu, Bu. Apalagi seperti mau keluar ke luar negeri, misalnya kita mau ke kapal pesiar, itu sangat detail diceknya. Apakah benar dia training di sini, terus gimana orang ini selama bekerja, terus banyak embel-embelnya itu, Bu. Mudah-mudahan adik-adik semua mengikuti prosedur training itu sesuai prosedur yang benar. Misalnya kita hanya menganggap diri kita training, tapi kita tidak boleh menganggap diri kita training. Kita adalah sudah ada di lapangan, kita harus bekerja sesuai dengan karyawan yang ada di sana, itu kita sama. Cuma kita label kita training. Tapi kita di sana tuh udah kerja. Karyawan pun di sana itu menganggap kita udah kerja. Ya, bisa mengendal pekerjaan yang lain, sama seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi itulah anak-anak, jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh kakakmu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kalian bisa mengerti dulu ini, mengerti apa makna kita memberikan kesempatan kepada alumni untuk menyampaikan pengalaman dia. Jadi ini tolong diperhatikan, dimaknai, kemudian nanti ke depan kalian tidak terkecoh, jadi dapat melaksanakan dengan baik. Saya kira itu saja pertemuan kita, penyampaian pesan dan kesan dari dan kiat sukses dari alumni. Terima kasih ya Man sekali lagi, dan Tapi saya boleh berpesan. Iya, silakan. Untuk adik-adik semua yang sudah memilih SMK Saraswati 3 Tabanan, jangan pernah ragu. Di sini saya membuktikan, saya tidak ada instruksi dari Ibu untuk menyampaikan ini. Tapi ini dari pengalaman saya sama teman-teman, selama lulusan teman-teman saya di sini, nggak ada yang susah mencari kerja. Semuanya angkatan saya itu posisinya sudah besar-besar. Tamat di sini, Anda sudah pasti bisa bekerja kalau Anda mengikuti proses pembelajarannya. Tapi jadi jangan pernah merasa rendah. Tamat bekerja, langsung melamar pekerjaan, pasti bisa di sini. Ya, terima kasih Wan. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai protokol kesehatan siswa dalam penanganan pencegahan COVID-19 oleh Ibu Rita Kumalasari. Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi baru di keluarga besar SMK Saraswati 3 Tabanan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan protokol kesehatan pencegahan dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, untuk panduan protokol, di sini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitas. Sebagai salah satunya di sini untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga semuanya untuk ekonomi di negara Indonesia tetap berjalan. Sebelumnya, semua orang tanpa memandang kelas usia diminta untuk tetap tinggal di rumah demi memotong rantai persebaran virus corona penyebab COVID-19. Untuk itu, kini sebagian masyarakat yang dipandang lebih aman terhadap resiko infeksi virus ini diperkenankan untuk kembali bekerja, melakukan aktivitas sekaligus dalam rangka menyambut new normal. New normal di sini adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Apa saja protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditaati oleh masyarakat? Berikut ini adalah rinciannya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tangan. Kebersihan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Apabila permukaan tangan terlihat kotor, lebih baik
kita sering-sering mencuci tangan dan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Cara mencuci tangannya dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, serta ujung-ujung jari. Yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kenapa demikian? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor kita digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu menerapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai atau terpapar ke orang lain, maka orang lain itu bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Caranya, tutup mulut atau hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Yang keempat, menggunakan masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis. Karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Selanjutnya, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang terakhir di sini, untuk selalu menjaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi. Nah, itu dia panduan protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah, demikian acara kita pada NPLS hari kedua ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.